sahabat online, perkenalkan nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman mengenai isi dari buku Aktivisme Pengasingan Mobilisasi Politik di Mesir dan Inggris. Selamat menyaksikan. Varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran. Orang buangan dipaksa dari rumah mereka, tanah ke lokasi, di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan. Pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya, penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya berkembangnya politik di negara non-demokrasi atau negara demokratis. Baik secara kolektif atau individual, pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya dengan banyak variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat adalah dengan tipe rezim. Dianggap untuk tujuan diskusi ini sebagai dikotomi kasar kediktatoran dan demokrasi. Namun, variabel intervensi dalam proses kausal ini juga penting. Keuangan, kebijakan luar negeri, ideologi, perang, saudara, dan yang paling luas, konteks kausal ini tautan paling sering diambil sebagai alasan untuk berhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah aktor yang terlibat dalam hubungan internasional antar negara-negara. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya memberikan alasan untuk berhipotesis bahwa penyebab kausal ketertarikan pada ilmu politik muncul dari komunitas pengasingan daripada aktivis pengasingan individu. Singkatnya, keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Sementara aktivisme sangat terkait dengan pengasingan dan merupakan tema yang kuat di keduanya, penelitian dan lebih banyak perawatan sastra dari subjek. Wawasan kontemporer, teori gerakan sosial hampir tidak dieksploitasi dalam melengkapi ilmu pengetahuan sosial, penjelasan untuk kondisi pembuangan. Ini adalah pendapat utama dari buku ini, bahwa sosial teori gerakan berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari studi tentang aktivis yang diasingkan dan penelitian tentang teori gerakan sosial langka. Saya memulai bab ini dengan penjelasan apa yang saya maksud oleh pengasingan. Saya kemudian melanjutkan untuk membandingkan penjelasan yang ada untuk pengasingan dan untuk menempatkan kasus orang Mesir di pengasingan Inggris dalam populasi kasus yang diketahui. Mendefinisikan pengasingan. Tujuan saya di sini ada dua. Pertama, membahas secara krisis definisi pro pengasingan diajukan oleh peneliti sebelumnya. Dan yang kedua, untuk beradaptasi dari praktik terbaik di penelitian yang ada di definisinya sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Tujuan dari mendefinisikan konsep adalah untuk menetapkan kasus empiris yang mereka terapkan. Semua definition tentu mengecualikan kasus-kasus tertentu yang secara sah dapat dikemas oleh kalimat yang dimaksud. Pengecualian ini adalah prosedur analitis yang diperlukan yang menentukan ruang lingkup generalisasi yang diizinkan.
Ini semua untuk katakan bahwa sementara saya di sini membahas faktor-faktor yang berkontribusi dan tidak berkontribusi terhadap definisi pengasingan. Tujuan diskusi adalah untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai pengasingan dalam penelitian ini, bukan untuk menutup perdebatan tentang apa arti pengasingan bagi kedua orang buangan atau peneliti. Ini adalah diskusi tentang definisi yang digunakan untuk menetapkan alasan untuk kasus pilihan. Sain 2019 berpendapat bahwa karena pengasingan adalah istilah politik yang tidak disepakati bersama. Definisi dalam hukum internasional itu berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Sosiolog telah menganggap orang buangan sebagai penyimpangan sosial, dan psikolog dan sarjana hukum keduanya memperlakukan orang buangan sebagai varian pengungsi. Dia berpendapat, dengan saya yang setuju, bahwa aktivisme orang buangan cukup penting untuk menjamin definisi khusus untuk analisis ilmu politik. Ini bab memperluas definisi sains dengan alasan bahwa dari perspektif politik sains, definisi terkuat memperlakukan pengasingan sebagai fenomena sosial yang dapat dipahami melalui prisma teori gerakan sosial. Namun studi semacam itu telah sedikit. Pengasingan ada di pinggiran ilmu politik. Itu berarti di luar politik domestik tetapi bukan masalah hubungan internasional. Meskipun begitu, memiliki konsekuensi untuk keduanya, pengasingan telah dipraktekkan sepanjang sejarah. Itu adalah fitur dari Yunani kuno dan politik Romawi. Faktanya, praktik pengasingan tidak terbatas pada masyarakat manusia dan telah diamati pada banyak spesies hewan non-manusia. Penelitian ini difokuskan pada pengasingan manusia. Oleh karena itu, pengasingan adalah cara modern untuk menggambarkan praktik kuno. Sebagai kata benda, sinonim dekatnya termasuk pengungsi, ekspatriat, dan diaspora. Sebagai kata kerja itu bisa berhubungan dengan dan dibedakan dari, membuang dan mengucilkan. Relasi konseptual hubungan antara pengasingan dan sinonimnya penting, seperti pembukaan berikut. Definisi karena makna dalam wacana bersifat relasional, misalnya, hanya dengan mengetahui siapa itu, apa, ibu yang dibuat oleh konsep ayah, anak perempuan, dan lain-lain. Diaspora dapat dipahami sebagai orang dengan asal kebangsaan yang sama, yang menganggap diri mereka sendiri, atau dianggap oleh orang lain, sebagai anggota atau calon anggota komunitas nasional negara asal mereka. Status yang dianggap terlepas dari lokasi geografis dan status kewarganegaraan mereka di luar tanah nasional mereka. Semua orang buangan adalah bagian dari diaspora, tetapi diaspora juga mengandung ekspatriat dan non-pengasingan lainnya. Banyak situasi telah digambarkan sebagai pengasingan, namun labelnya lebih tepat dalam beberapa kasus daripada yang lainnya. Misalnya, seseorang mungkin menikmati kesuksesan finansial yang tiba-tiba dan dipaksa untuk bermigrasi dengan cepat atau menghadapi tagihan pajak. Namun, kasus seperti itu dapat memenuhi syarat diperlukan untuk secara akurat mengkategorikan kasus pengasingan. Oleh karena itu, dalam diskusi mereka tentang pengasingan Amerika Latin, Roniger mendefinisikan pengasingan sebagai mekanisme eksklusi institusional, bukan satu-satunya di mana seorang terlibat dalam politik dan kehidupan publik atau dianggap. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.